Uh, Selamat malam. Selamat datang untuk penghuni-penghuni di sini. Hari ini untuk yang pertama kalinya kita membuat podcast untuk horor. Temanya tentang horor waktu sekolah. Disclaimer-nya di sini yang jelas kita membahas tentang horor, dan nanti penerimaan kalian seperti apa, entah itu menakutkan, entah nanti malah jadi lucu atau bagaimana, ya dari itu diri kalian masing-masing. Percaya atau enggaknya ya monggo, dikembalikan ke kalian masing-masing. Serah kalian mau ngasih pendapat apa, monggo, serah. Jadi langsung masuk aja. Ini cerita dari kita sekolah masing-masing. Kita dari sekolah berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Nah, setiap sekolah kan pasti ada mistisnya masing-masing. Bener. Pasti. Untuk yang pertama, tapi ini mungkin universal ya. Kalian pasti pernah diberitahu sama kating kalian, kak kelas kalian, atau guru-guru kalian. Mungkin ini Pak Kebun juga, Ibu kantin. Ya. Dulu itu saya juga pernah dengar seperti ini, bahwa sekolah itu pernah jadi kuburan, bekas rumah sakit, bekas tempat pembantaian. Nah, bekas tempat pembantaian. Intinya yang serem-serem lah ya. Nah, bener. Intinya kita masuk sekolah itu dengan kengerian kita masing-masing. Dan kita masuk sekolah itu ya kita juga berteman, tapi juga merasakan hawa-hawa lain. Untuk saya sendiri, saya di sekolah dulu diceritain kalau di kamar mandi itu mantan tempat kamar mayat. Jadi setiap saya kecil ya visualisasi saya itu seperti, wih, itu kamar mayat ya. Itu kamar mayat ya. Jadi kayak ada pegangan gitu. Ya saya pikir dulu seperti pembantaian gitu, kepalanya bukan dipotong, itu loh. Ditancepin di belakang. Digantung. Nah, itu. Jadi kayak tarik gitu. Jadi setiap saya masuk ke kamar mandi ya bayangan itu gitu. Padahal juga kita nggak tahu sebenarnya. Iya, padahal kita nggak tahu sejarah dari sekolah itu apa, terus penyebab kok bisa disebut sekolah paling angker itu gimana, kan kita juga nggak tahu. Orang kita cuma sekolah, berangkat, pulang, berangkat sekolah, itu toh, tanpa mengetahui hal-hal yang berbau mistis. Lanjut. Ya, kebanyakan kan juga, apalagi perempuan di sekolahan kan, mungkin saat ke kamar mandi kan nggak berani sendirian kan. Iya. Mungkin atau tahu mitos-mitosnya seperti itu atau gimana, kita kan juga nggak tahu kan. Banyak sih kalau khusus sekolah gue sih kebanyakan kayak ada perempuan gitu, rambut panjang melirik dari kamar mandi, tembok yang udah di krayon atau apa, mungkin kayak gitu sih kalau menurut gua ya, kalau di sekolah gua lah. Itu visualisasi masing-masing lah ya. Yeah. Kalau dulu SD gua sih dulu lebih ke di dekat SD gua ya, itu ada gedung kosong. Gedung kosong gede. Ya pernah bilang sih dulu lebih ke SD-nya kuburan, cuman ya nggak tahu juga akhirnya. Benar. Tapi setiap kali olahraga deket kan nggak selalu di sekolahan sih, lebih ke lingkungan, keluar lah, jalan sehat kemana gitu kan. Ya di situ deketnya ada gedung kosong, gede banget, tapi udah terantar gitu. Kadang ya serem aja dilihatnya. Kalau dulu sih masih kecil, siapa yang nggak takut coba? Apalagi dulu pas kecil kan pasti dibilangin jangan pulang malam-malam. Benar. Nanti diculik wowe gombel atau gimana habis mangkir ya kan. Oh, ada juga cerita. Dulu katanya kalau nggak pulang-pulang ada mobil yang ngambil anak kecil. Jeep.
Ya mobil Itu jeep ya. sama anak kecil. Bener. Beda cerita lagi. Aduh, Beda cerita. Waktu Parah, itu parah. karena kalau nggak salah ya itu tentang Lapindo. Dulu Lapindo itu ada ya kayak orang-orang bercerita hati-hati nanti kalau ada jeep ngambil anak, kalau kamu nggak pulang-pulang kamu diambil sama jeep, kamu dicemplungin di lumpur Lapindo. Ya kita ngeri lah pasti. Tapi itu Iya. Lamindo itu apa Lapindo? Lapindo itu lumpur itu yang apa di Sidoarjo. Porong itu. bekas pengeboran minyak. Nah, mitosnya itu kalau sekitar 17 anak dicemplungin di situ bakal berhenti. Padahal sampai sekarang sampai kita besar pun ya masih ada. Ya tetap begitu. Bagaimana pemerintah mengatasi solusi lumpur Lapindo ya kita enggak tahu. Kita enggak ya, tahu. ujungnya. Kita cuman berpikir wah ngeri aja waktu itu. Jangan sampailah kita jalan-jalan. Wah, Apalagi gara-gara video karena kursi goyang. waduh. Wah, rame. Panjang Tahun itu, cerita kursi 2008 sampai 2010. Rame. Kursi goyang. Apa yang dikutuk itu? Manusia Oh, ikan, manusia manusia ikan. ikan Ya, pari, ikan manusia pari. tikus. Padahal ya guys ya, kalian tahu ay, manusia tikus itu bukan manusia tikus beneran loh. Itu cuma visual manusia di make upin yang hampir mirip seperti tikus gitu ay. Itu dibuat apa? Dibuat Tapi kalau film. ya ikan pari sempat yakin. Karena mirip banget sama ikan pari. Itu cuma ikan pari dibalik. Nah, kita juga nggak tahu apakah benar itu ikan pari dibalik. Tapi waktu itu saya percaya amat sangat karena masih kecil ya. Ngeri lah, ngeri. Itu Tapi pertama aku lihatnya ikan pari. Wih, manusia kutuk jadi ikan pari. Gila kali ya. Terus waktu semakin kesini kok saya makin aku kok makin heran sama manusia ikan pari. Oh alah, ternyata cuma ikan pari yang terbalik gitu. Aku tahunya itu yang di Taman Safari itu kan kayak ada akuarium gitu. Juga ada di Jatim Park 2. Ikan parinya kebalik. Oh alah, ternyata muka yang dulu pernah viral itu ya itu belakangnya Dari ikan ikan pari pari. itu. Iya. Tapi emang dilihat-lihat serem ya. Emang. kalau waktu kecil visualisasinya memang seperti Benar. itu. Iya benar. Emang Kampret kan. Apalagi yang bayi ngopong apa gitu. Bayi mata satu tuh viral loh. Oh, yang katanya kayak dajjal. Mm-mm. Iya. Ngeri. Enggak, bayi yang tiba-tiba Bayi ngomong Tuhan. Wah, bayi ngomong Tuhan. Anjing. Gimana tuh? Jadi bayinya tuh di visual bukan kayak diedit gitu sih. Diedit sih. Tiba-tiba akhirnya. teriak langsung depan layar Nah. gitu. Kayak kursi goyang itu kan, kursi goyang kan. Kursi tiba-tiba goyang. Depannya kan ada setan. Wah gitu. Oh alah, Wah, Jump scare. Jump scare. Ngeri. Banyak. Jump scare tapi sekarang banget. Kalau dulu kan emang Nah, kok video 3GP makanya kan Ya kayak ini kaget. masih atau enggak Yang ya. burik-burik. Ya, burik lah. Sekarang terakhir paling ya masih The Maze nganu itu di komputer. The Maze. The Maze. Oh, iya. Permainan. permainan yang kita pakai mouse nanti sendiri. teka-teki apa kayak ngelewatin jangan sampai kena dinding gitu loh. Padahal Oh, itu iya. emang jump scare-nya tuh emang dari sistem sana ya. Iya. Paling yang paling serem ya mungkin sampit. Wah, sampit ngeri. Sampit. Maaf, wah sampit sumpah takut. Oke. Masuk ini aja. Setiap kalian ini kan punya cerita sendiri-sendiri tentang sekolahnya ya. Iya. Mungkin dari Mas Dosil dulu mau Mungkin cerita apa? dari aku zaman SD ya. Yang paling Banyak ngeri sih aja. sebenarnya. Oh, yang paling ngeri ngeri aja. itu ini waktu terakhir ke sekolah SD ku dulu ya. Itu aku nemenin ini adikku kan sekarang udah SMP toh. Beberapa tahun belakang itu ya zaman SD lah. Itu ada kemah, kayak kemah Perjusa tuh, Persami ya. Kayaknya Perjusa. Pramuka. Nah, waktu itu kan aku lagi duduk, kan ada tiang bendera itu. Di depan kayak batu upacara itu di depan halaman kan ada tiang bendera. Nah, itu belakangnya kelasku. Aku duduk di situ. Ngobrol lah sama kakak pembina, kakak dewan galang, pokoknya banyak lah sama senior lah bisa dibilang istilahnya. Terus ada temennya adikku ngomong, Mas,
kakak minta tolong boleh. Boleh, kenapa? Tolong anterin ini kak aku ke kamar mandi. Lah kan ada temenku tadi lari. Kenapa dek? Ini habis dinampain. Nampain apa? Ayo ikut aku. Ya wes tak anter kan. Tak anter. Tiba-tiba dari depan pintu kelas itu, dulunya kan kelasku kan masih dipakai toh itu. Pakai, tiba-tiba dia ngomong, "Mas, nggak jadi mas." Lah udah sampai sini kok nggak jadi. Us ayo. Geret sampai kamar mandi, tungguin. Ternyata bener. Aku nungguin di situ dari apa ya namanya? Kayak kamar mandi, tapi tembok ini loh. Lubang sempit. Iya, lubang sempit. Tangan Iya. gepeng tapi. Pengennya gepeng. Tangan nggak tahu tangan cewek laki nggak tahu. Gepeng. Gini. Kayak mau kayak ngerayap gitu. Aku Tapi bukan yang nemenin tadi. bukan yang nemenin. Maksudnya gini loh. Aku kan sama temennya adikku nganter kan. Dia kan mau kamar mandi. Itu waktu upacara api unggun kan. Lah dia tuh nggak berani. Gara-gara temennya habis dinampain sesuatu di kamar mandi sekolahku itu. Nah, ya wis tak bilangi, gak usah takut, tak temeni. Awalnya gitu kan. Terus sampai depan bekas kelasku dulu, depan pintu kelas yang pernah tak pakai itu. Gak berani dia ngomong gini. "Loh, Mas, gak jadi Mas." Lah kenapa? Udah sampai sini gak jadi. Takut. Gak, ayo tak anter sampai kamar mandi. Nah, sampai kamar mandi dia akhirnya kencing. Buang air kecil lah. Kan kencing, aku kan ada kursi toh. Ada 3 kursi apa? Kayak kursi kelas gitu loh. Aku duduk di situ. Ya wes senden. Gak bawa HP kan di tas. SD sudah bawa HP? Enggak, aku sih bawa. Aku bawa HP. Aku senden. Tiba-tiba dari kamar mandi kan ada 2 gini Mas. Iya. 2. Ini kan mepet. Lah ini ada tembok kecil. Space lah ya. Iya. Space. Tiba-tiba kalian percaya nggak percaya monggo terserah. Tangan kayak ngerayap ini. Tapi separuh gini. Maksudnya ya dari kan tembok ya. Gini. Keluar. Jadi di antara pertama sela-sela. Pertama itu jari. Jari kan tembok ya. Ini kan tambah lama tambah. Jari separuh tangan. Tapi maksudnya nggak kelihatan wujudnya langsung. Tangan berdarah. Terus waktu itu aku aku gini. Aduh. Aku sendirian. Terus pipis selamat. Wes kau lah. Tak tutup pintunya. Udah belum? Udah Mas. Pakai celana. Ya, wes ayo keluar. Keluar. Udah keluar kan? Terus cerita ke kakak dewan kawan. "Mas, tadi aku lihat tangan." Di mana? Di kamar mandi. Kamu lah tahu sih tentang manusia gepeng. Oh iya. Lupa, sumpah lupa. Jadi memang di sekolahnya ada mitos tentang manusia gepeng. Iya, dulu itu ada kayak tukang bangunan, kuli bangunan, bangun kamar mandi itu, tapi kejepit. Kejepit, mati. Mayatnya di situ. Gitu loh. Mayatnya di situ. Nggak ada yang tahu. Dia tuh kayak bukan dibunuh apa dibini enggak ya. Dia tuh kayak kecelakaan saat kerja gitu. Kan ini kan kamar mandi, ini kan tembok. Dia tuh jatuh terus kejepit sama ini loh temboknya. Antar tembok. Iya. Tembok akhirnya wes itu sampai situ. Itu jadi rumor, ada lagi sebenarnya. Ini kepala ngintip. Maksudnya dari dalam kamar mandi tuh kayak dari kamar mandi juga. Kayak apa keluar ini. Visualnya kepalanya berarti emang ngeri kamar mandinya? Iya, emang ngeri. Aku kan waktu itu kan masih ya zaman SD lah kelas 6. Pipis kan, ya buang air kecil. Itu sendirian. Pulang setengah 4 aku sendirian. Maksudnya belum waktunya pulang gitu loh. Aku izin kamar mandi buat pipis. Belum sampai kamar mandi.
Udah kelihatan. Sret. Oh, yang gepeng tadi harusnya ya. Gak tahu, beda lagi kayaknya. Sret. Ini nih hitam. Tapi matanya kuning. Rambutnya kayak apa ya? Tahu ini gak sih? Kayak orang kesetrum. Nah, itu. Kosong Sret. gitu. Iya. Tapi apa ya? Gimana ya? Ada taringnya. Enggak, cuma Oh. anjing aku langsung kamar mandi guru kamar mandi guru jenis apa takut aku sumpah Itu maksudnya di pintu gitu ya. kan pintu mas Nah, ada ada kayak gini loh ventilasi. masih kayak ada gini. luarnya. Oh, ventilasi apa? kayak gini loh kayak gini Ya, ventilasi. nah kayak gini ya itu Oh, jadi gini teman-teman. Kelihatan. Ada pintu, setiap pintu kan pasti ada ventilasi di atas ya. ya. Nah, itu ada yang nonton dari ventilasi. nah iya Sering sih memang, sering mungkin. ada cerita seperti itu memang. Dan Mas Yusril ini termasuk yang ya mungkin masih anak kecil. iya jadi anak kecil masih otaknya iya. pikir kemana-mana Tapi responnya mantap langsung. Nggak langsung ini lari, langsung nggak pindah soalnya gimana ya masih anak kecil kan takutnya nanti Daripada ada apa-apa. udah ribet terakhir ini waktu kelas 6 sih ini momen terakhir aku di SD Kamar mandi lagi. bukan di kelas 6A Kelas. 6B Nah, kan aku 6A nah. 6B kan sebelah kayak ada lorong kan ini kelas kan jajaran kelas setiap jajaran ada kelas 6A 6B 5A 5B Nah. 6A 6B 5A 5B di bawah. Coba di bawah. Lah, ini 6B di sini. Ini komputer. Itu 2 langsung aku siang. Habis selesai komputer, pelajaran mata pelajaran sebelum diubah jadi TIK itu dulu ada pelajaran komputer. Itu temanku ngomong, ayo ikut aku." "Mana?" "Ke ruang komputer, ada yang ngetik." Sumpah, iya. 5 anak itu. Padahal nggak ada kelas apapun di komputer. Itu sudah selesai, gurunya udah pulang. Udah dikunci, Mas. Udah dikunci, gurunya udah pulang. Itu jam berapa ya? Jam 2. Aku belum pulang. Aku masih kelas 5. Kelas 5. 5 temenku. Itu loh ada yang ngetik. Kan ada kayak jendela sih. Jendela kayak jendela orang kos-kosan loh. Iya. Sing bisa di atas bawah, buka bawah. Oh, yang bukaan gini. Temanku ngintip seret. Wah, gila sumpah. Mbak coba putih. Rambutnya panjang gini. Terus Senyum nggak? enggak ngadep komputer terus. Kelihatan kalau ngetik. Soalnya kan ngadepi kan ini. Di sini kan anak-anak kan di sini posisinya. Di sini. Lah ini mbaknya di sini. Deket Oh, banget berarti. jadi- Pol. Kelihatan bawah, kayak ngeliat bawah gitu. Iya, mbaknya gini. Terus tiba-tiba ngomong, "Ngapain, Mas?" Langsung lari. Langsung lari masuk kelas itu. Langsung ditutup jendelanya. Nah, itu siang, sore. Ini terakhir. Kelasnya 6B itu kan ada gudang. Ya. Ada gudang. Temanku dulu kan nakal ya, Mas. Nakal. Ada satu anak sing kayak gimana ya? Dibully lah istilahnya. Dimasukin situ. Ditutup. Ditutup. Di apa? Kayak di ini loh. Kayak orang Jawa bilangnya ganjel. Diganjel sama bangku. Iya, biar nggak bisa keluar. Bangkunya anak 6B. Nangis kan, Mas. Belum berapa menit, itu bukan temanku sekelas yang tapi ini anak 6B dulu. Berarti ceritanya anak satu kelas Bukan. dikunci gitu. Iya. Dikunci sama anak kelas lain. Bukan, sama temennya sendiri. Ya, sama Tapi satu anak kelas kelasnya. lain. Bukan, Enggak. sama kelasnya. sendiri. Oh. Sama satu kelasnya juga. Jadi Iya, iya, anak iya, 6B, iya, iya. anak 6B. Itu kan gara-gara ini gara-gara apa? Ada yang sih rumornya nyebarin rumor gitu loh kalau itu bekas pembantaian kan. Ya usil lah ya anak 6B. Tapi anak teman satu kelasku itu enggak usil lah. Istilahnya wis bodo amat sama setan sama bodo amat lah. Anak 6B yang penasaran. Temennya sendiri dikunci, pintunya diganjel, kayak disangga sama sama bangku. Pertama nangis, anak laki-laki nangis. Tiba-tiba, hihihi,
Waduh. Lu langsung waktu pelajaran waktu istirahat habis nangis ya kok nggak dengar suaranya tiba-tiba wah tertawain melengking sumpah. Terus pintu yang diganjel aja loh Nah, dibuka, udah pingsan. enggak berdiri, Yang buka siapa? ya dia Oh. berdiri. Kok bisa ya? Aku mikir kok bisa ya pintu yang disangga Sangga pakai tadi. kursi bisa dibuka, aneh kan? Diem, terus nunjuk. Gila, aku ngelihat sendiri ku di depan kelas 6B. Terus tiba-tiba lari nyekek anak yang nganu tadi. Nyangga tadi. Diginiin. Mati kamu ya. Ngeri Siapa ya. suruh ganggu? Terus, weh. Tahu. Pas. Terus apa namanya? Dipisah sama anak-anak kan. Pasun. Terus, akhirnya gimana caranya anak-anak panggil Pak Bun di bawah. Pak Kebun lah. Pak Kantin panggil. Orang Jawa Timur sebelah. Kawan nyebut daerah. Nah, Riskan. Gak tahu caranya di mana, diobati, terus dibilangi. Nek orang kan waktu itu Surabayaan bilang gini, "Pakmu iku aneh kok. Wis diomongi iki gak oleh dianu, gak oleh diganggu. Kon pancet ae ngene, karma nggo awakmu. Balik maneh awakmu." Maksudnya gini, Berarti problemnya itu di anak yang dikunci tadi, bukan Yang- kelasnya. Apa nih? yang ngunci. Yang ngunci itu kena, Mas. Iya, Enggak, maksudnya yang yang kunci itu. Yang dimarahin yang ngunci. Yang dimarahin Iya, yang yang ngunci. dimarahin yang ngunci. Ha-ha. Tapi Yang dia- dikunci gak dimarahi. Enggak, maksudnya yang nggak boleh diganggu itu yang dikunci gitu kan? Yang gak boleh diganggu Yang- sing punya ruangan belakang kelas 6. Oh, yang berarti ngerasukin dia tadi. dia bermain di tempat yang salah seperti Ya, itu. benar sekali, benar. Ya itu Dengan- terakhir. Dengan ngunci tadi, Ha-ha. hitungannya Udah ganggu. Heeh. Kayak misal gini loh, kita ke kuburan ya, Nah, terus main mercon. Nah. Ya kita ganggu mereka lah. Benar. Kan gini loh, guys ya. Kalian percaya enggak? Udah wis monggo. Kalau aku ya, pendapatku ya. Setan itu juga punya hati, juga punya perasaan. Kalian ganggu mereka ya, mereka nggak terima sama kayak kita. Kita diganggu ya kita nggak terima. Rumah mereka diganggu ya mereka nggak terima. Sama kayak kita. Rumah kita dikotori, emang mau? Nggak mau toh? Ya wis, makanya jangan pernah ganggu mereka kalau kalian tidak mau diganggu, begitu pesan saya. Udah, Mas. Mungkin ini cerita yang bener-bener realistik banget. Dari hantu gepeng, penunggu kelas, Terus Ngeri si banget, ngeri visual kepala tadi. Ya, saya sendiri juga takut kalau misalnya terjadi seperti itu. Tapi yang bisa diambil dari sini ya memang kita nggak boleh main-main di tempat sembarangan sih.